Shalom adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar bersama-sama janji Tuhan itu pasti nyata. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan pernah berjanji kepada teman-teman kita, atau kepada sahabat kita, atau kepada guru kita, atau kepada orang tua kita. Terkadang janji manusia itu pasti terjadi yang namanya ada itu prosesnya, mungkin dia lupa, mungkin hari ini janjinya tapi katanya harus besok. Tetapi janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu pasti. Ketika dia katakan, aku akan mempersiapkan tempat buat kamu. Ketika kita nanti mati, ketika kita pulang ke surga, pasti Tuhan akan menyediakan segala sesuatu kepada kita untuk kita tempati. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena firman Allah berkata, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, dia berkata, dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Berarti Yesus dari pertama sampai akhir. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai setiap kita. Janji-janji Tuhan itu pasti nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu memberikan keselamatan. Firman Allah berkata, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan keselamatan buat kita, bahwa hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Sama seperti kalau kita datang ke suatu tempat, kalau ke rumah orang lain, ketika dibuka pintu, pasti kita bisa masuk. Kalau tidak dibuka pintu, pasti kita tidak bisa masuk. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita juga hidup di dalam kebenaran, ketika kita juga dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Allah, Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberikan keselamatan buat kita. Anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua yaitu memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Sebelum murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau mendapatkan kuasa Roh Kudus. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mendapat kuasa Roh Kudus, Tuhan akan memakai mereka dengan luar biasa untuk memberitakan firman Allah, untuk menangkan banyak jiwa. Firman Allah berkata, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain, Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan akan menyertai setiap kita. Dan jangan takut ketika kita menyampaikan firman kepada orang lain. Pasti Tuhan akan memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Asalkan kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memberikan penghiburan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
aku datang kembali kepadamu. Berarti adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, janji Tuhan itu sangat sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dia katakan, dia tidak akan meninggalkan kita seorang pun. Makanya dia katakan tadi, dia akan memberikan penolong yang baik, yaitu Roh Kudus. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, pasti di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada penghiburan, di situ ada kekuatan. Biarlah adik-adik pada pagi hari ini tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.